Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Baik. Luar biasa tidak? Luar biasa. Luar biasa kamu? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pendidikan itu tidak cukup dengan verbal saja, tetapi harus ada suri tauladan contoh dan lingkungan yang kondusif. Apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, itulah disebut dengan pendidikan. Maka hari ini insya Allah kita akan menyaksikan mahasiswa dari sebuah kampus yang tetapi bukan hanya sekedar mahasiswa, tetapi juga guru kalian semuanya. Dengarkan, perhatikan semuanya, bagaimana cara mengajarnya, ambil ilmunya. Jangan sampai setiap hari berlalu begitu saja tanpa bertambahnya ilmu. Ilmu itu harus bertambah terus setiap hari. Dapat dipahamin? Kita doakan semoga kegiatan acara ini, agenda ini Allah berkahi serta dilancarkan oleh Allah dan kita semuanya dapat pahala, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustaz, selamat berjuang Pak Teguh. Namanya Teguh Muhammad Fauzan. Pak Teguh Muhammad Fauzan selamat berjuang, semuanya menyaksikan dan nikmati. Dapat dipahami? Selamat menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ambil alih ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, boleh kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di sini kan Bapak masuk cuma 30 menit ya. Bapak masuk 30 menit dan Bapak dari bimbingan konseling akan menyampaikan cara mengendalikan emosi. Nah, nanti Bapak akan memaparkan materi dan akan memberikan beberapa soal untuk kalian. Jadi kalian nggak usah buka buku lagi, kalian menyimak saja yang Bapak sampaikan. Nah, yang tema yang Bapak bawa hari ini adalah tentang mengendalikan emosi. Ada yang tahu nggak mengendalikan emosi itu seperti apa? Atau pengertiannya kayak mana? Apa Pak, jangan takut. Jangan marah. Sabar. Nah, ada yang tahu nggak pengertian atau asal usulnya dari mana? Nah, pengertian kata berasal dari Perancis yang artinya ada yang apa? Katanya adalah euphorian, berarti kegembiraan. Nah, emosi juga dari bahasa Latin empos dan varian X berarti luar atau move atau bergerak, move ya. Nah, pada dasarnya emosi itu didorong dari psikologis kita dari dalam keluar untuk menunjukkan ekspresi pada kita. Contoh seperti menangis. Menangis itu yaitu emosinya itu didorong karena kita terharu atau sedih nih. Terus sedih kan kita bakal keluar air mata. Kalau kita menangis atau gembira kan kita juga mengeluarkan air mata nih. Nah, jenis-jenis emosi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmani. Misalnya perasaan dingin, panas, hangat dan sejuk dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan oleh faktor-faktor di luar individu.
kayak udara nih kan, ini kan lagi hujan nih, berarti emosi kita kayak wah dingin nih. Terus emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya sakit, meriang, sebagiannya muncul emosi seperti lebih banyak yang dirasakan oleh faktor kesehatan. Nah, faktor kesehatan itu termasuk juga dalam kategori emosi, ya. Karena kan waktu kita sakit atau apa, itu perlakuan atau sikap kita itu bisa berubah 100% ataupun 90% ya. Nah, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis seperti rasa mencintai, rindu, rasa sayang atau benci nih, dan juga sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Nah, kayak kita nih, sama kawan nih kan, kita nggak pas nih, dia nggak mau buat tugas, pasti kita palak kan lihat dia kan. Nah, itu termasuk kategori emosi yang artinya benci atau marah ya kan. Nah, ada macam-macam emosi nih, dibagi beberapa bagian, yaitu 5 bagian emosi. Yang pertama adalah emosi marah nih kan, yang Bapak bilang tadi. Seorang yang marah terhadap orang lain disebabkan dia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya, kan? Orang yang marah biasa menunjukkan tingkah laku agresif atau kayak dari tubuh kita kayak pasti ada yang bergerak kayak mukul meja atau kayak malah kali lah aku nih sama dia. Nah, biasa kan kayak gitu kan? Atau enggak kayak contohnya beberapa hari lalu yang ada kasus itu kan? Maaf ya. Ya itu. Yang seperti mengganggu orang lain, yang ketika marah, membanting barang, memukul atau membunuh bisa saja karena amarah ya. Kalau amarah itu, nah emosi ini semua orang yang mengalaminya itu berarti terjadi musibah atau masalah yang terjadi pada diri dia, kayak sedih nih, dia tinggal keluarganya atau apapun ayahnya atau apa, sudah kali ya. Terus ada kakeknya atau kawannya, kadang-kadang bisa juga putus cinta nih, kita juga sedih ya kan. Nah, terus yang ketiga adalah emosi iri. Nah, iri hati nih, misalnya kayak iri hati ini kan, dia emosi yang harusnya tidak ada atau bisa kita bilang kita kurang-kurangi dalam diri kita, karena iri itu kan nggak baik nih buat kita kan. Karena kalau misalnya kita serba iri kan, lihat punya orang, ada yang baru nih, kita iri, terus kita juliti dia, kita ajak orang musuhi dia, jadinya orang marah kan, marah benci kan. Nah, itu juga termasuk emosi yang tidak harus dilakukan dan tidak harus dikeluarkan secara nyata. Nah, selanjutnya ada emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek atau dari sesuatu hal yang kita takuti. Contohnya kayak orang takut badut nih, pasti otomatis kita lari kan dari badut tersebut kan. Kita sembunyi di belakang mama atau masuk dalam rumah kalau kita kecil dulu. Nah, yakin kalian ada yang lari badut? Tidak. Paling belut, ya kan? Belut. Nah, terus yang kelima ada emosi cinta. Nah, pasti suka kalian kan bahasa yang gitu. Nah, cinta itu nggak selamanya sama orang lain. Bisa juga cinta itu kepada Allah dan juga orang tua atau abang kita yang telah menjaga kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita, Allah yang telah memberi kita rezeki, ya kan? Nah, contoh dari ekspresi cinta ini adalah kisah remaja, bisa kita bilang kan, banyak yang di persekolahan atau dunia remaja lah, kita bilang terus, yang menjalin asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi ini, karena kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi ini, apalagi sesama ke lawan jenis, itu akan berakibat fatal. Karena ada yang namanya kan
cinta itu buta, ya kan? Nah, kalau cinta itu buta, kita jadi bodoh. Otomatis kita akan melanggar hukum Allah, ya kan? Bagi kita ini kan santri kan? Santri. Nah, cara mengendalikannya, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat, yang Bapak bilang tadi. Jangan buta karena sesuatu hal yang kita rasakan. Kalau kita misalnya iri sama orang lain, itu biar kita aja yang pendam. Terus kita harus mengurusinya dengan hal yang lain, atau banyak-banyak syukur dalam hidup kita. Sedih, marah. Kalau marah kan bisa kita istighfar atau mencari hal yang suasana yang kayak baru gitu kan, terbuka apa gimana? Bikin tenang, menyendiri dulu. Nah, itu berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Jadi kita kayak apa-apa tuh jangan berpikir negatif tentang orang, kayak positif lah gitu. Kembangkan positif dalam diri kita. Terus 3, berusaha untuk memanfaatkan kesalahan orang lain. Nah, itu jangan berusaha untuk memanfaatkan kesalahan orang lain. Kita kan sebagai kawan nih, kan nggak mungkin kita cari-cari, misalnya kita nggak suka sama orang, kan mungkin kita cari-cari celah kesalahan dia. Oh, dia kemarin tuh kita nggak suka nih misalnya sama orang, kan benci gitu. Terus kita cari kesalahannya, terus kita ajak kawan. Terus terakhir dia jadi apa? Penyendiri, karena terasinggi kan. Nah, sifat yang kayak gitu tuh tidak boleh dilakukan karena itu bisa membawa dampak negatif pada yang terasinggi tersebut. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apa ada yang bertanya tentang emosi? Tidak ada? Tidak. Baiklah, kalau gitu Bapak akan memberikan soal nih seputar emosi tentang kalian. Ya. Ini kalian kerjakan, terus jawab sesuai dengan apa yang didasarkan diri kalian ya. Jangan lihat orang lain, karena ini Bapak lihat nanti tentang kalian bagaimana cara mengendalikan emosinya. Oke? Baik. Oh iya. Boleh? Tulis nama boleh? Baik, Bapak akan memberikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Oh iya, yang kurang boleh dibagi 2 ya. Jadi nanti taruh buat 2 namanya. Jadi nama siapa, jawaban siapa. Bapak kita kebanyakan. Menitnya kok kurang. Menitnya kok berkurang. Sana.
Ada nggak paham? Ada pahamnya? Soalnya masih negatif itu kayak marah. Ya, itu marah, benci, atau apa sebagainya. Itu kayak tidak dia bahwa kayak gitu. Ya, apa kehidupan. Sudah siap? Oh, baik. Kesimpulan dari kita tunggu depannya bentar ya. Bapak tunggu 2 menit lagi ya.
Materi hari ini ada yang bisa kasih kesimpulan nggak tentang bagaimana tentang emosi. Kita ayat. Bangun ya. Berdiri ya. Iya ya, gantengnya gemong. Emosi itu banyak macamnya. Tidak hanya emosi marah saja, tapi ada emosi bahagia, iri, sedih dan lainnya. Baik, oke. Bagus. Emosi memang sangat banyak. Betul kata Ayat, emosi itu ada sangat banyak dan harus bisa dikendalikan. Ya, tidak boleh asal memunculkan saja ke luar. Karena apa dapat merusak pertemanan atau hubungan dengan seseorang. Oke? Oke. Baik. Saya kembalikan kepada Ustaz Rizky dan materi yang Bapak sampaikan cukup sampai di sini saja ya. Selanjutnya Bapak akan lanjutkan kepada Ustaz Rizky. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita dapat berjumpa apa? Bagaimana cara kita memahami yang terkait makna
harapannya kita di sini nanti menjadi pribadi tangguh pantang dulu. Apa pribadi tangguh pantang dulu. Bisa menjadikan misalnya dalam hadis itu dikatakan laisa syadidu bisur'an wa innama syai'ul ladzi yamliku nafsahu dalam orang. Orang kuat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dia yang cepat melampiaskan emosinya atau dia tembok, kaca, nendang pintu, angkat kursi, narik jilbab, tidak begitu. Tetapi alladzi yamliku nafsahu bil qudrat. Ya, ketika dia berada di puncak itu, tetapi dia bisa mengendalikan. Nah, tadi sudah dikasih tips-tipsnya bagaimana cara mengendalikan. Tidak dikit-dikit mukul, ya kan? Mentang-mentang dia ikut surat, ikut meratil, kepala orang di mata dia bukan kepala lagi, sudah samsang, sasaran. Dia tidak tahu. Itu yang buat itu kepala adalah Allah. Allah dengan rahmatnya, dengan cintanya, dengan kasih sayangnya Allah ciptakan begitu indah. Jadi kita harus saling menghargai. Karena semua yang ada ini adalah karena Allah semua. Kita ini tidak akan pernah ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang salah itu perilakunya bukan orangnya. Ya kan? Semuanya orang itu ciptaan Allah. Hanya saja perilaku. Berarti perilakunya kan ditindak. Perilakunya lah yang dinasehati. Bukan orangnya, fisiknya, telinganya dari sini ternyata ukurannya awalnya 5 cm menjadi 2 cm karena harus digigit. Ya kan? Itu hati-hati tuh. Ingat, kita ini nggak pernah request sama Allah, saya ingin punya fisik tubuh yang seperti ini Allah, saya ingin mata saya sipit seperti Kim Jong Un. Gitu? Nggak pernah. Cuma kita harus itu karena semua itu Allah atur. Nggak boleh mengejek fisik itu nggak boleh. Anda mengejek fisik sudah fix itu, sama saja sedang menghina Allah. Anda siapa? Kita ini siapa? Kita ini numpang hidup. Nafas saja itu masih dikasih sama Allah. Kemarin ada orang meninggal gara-gara itu kehabisan oksigen karena masa kasus corona. Di jam 1:05 itu saya lihat postingan wali murid, ya Allah semoga Engkau berikan kesembuhan kepada ibu hamba, ya Allah ini Allah gasnya ini habis, ini oksigennya. Di jam 3 innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ini gratis ini, nafas yang Allah kasih maksudnya keluar dan diatur oleh Allah semua. Ya kan? Nah, jadi kita harus kita buka mata, buka telinga, buka hati. Begitu besar kuasa Allah, begitu besar kasih sayang Allah. Jangan kita kecil dalam pandang. Bagaimana supaya kita nggak kecil dalam pandangan? Harus belajar. Contoh kayak tadi, tadi banyak sekali bagaimana ini ilmu luar biasa. Nanti ada ilmu lagi yang lain. Ilmu semua matematika, apa relate-nya matematika dalam hidup? Apa coba? Matematika itu tujuannya apa? Supaya Anda itu yakin pasti segala sesuatu itu perlu hitungan. Supaya Anda itu tidak ragu-ragu dalam melangkah. Itu kan tujuan belajar matematika, hitung-hitungan. Ternyata Anda memikirkan betul-betul bagaimana ini semuanya. Baru udah melangkah. Fakir kok belantang simak, berpikirlah sebelum kalian berbuat. Sama ketika belajar begini, ilmu luar biasa. Tapi dipakai buat letakkan kepala di atas meja. Itu menjadi tidak luar biasa lagi karena nggak menghargai ciptaan Allah. Dia punya hak untuk mendengar ini telinga, kepala ini harus posisinya lurus dia supaya serta otaknya harus sehat untuk mendengarkan ilmu. Padahal itu kepalanya sudah tidak ada beban lagi, sudah berkurang bebannya. Apa yang menjadi alasan dia tidak meletakkan kepala atas meja? Niatnya dulu harus diluruskan, harus disiplin. Dia mulai megang-megang kepalanya. Ternyata benar kepala dia sudah tidak ada beban. Ya, paham dong? Semuanya ada ilmu. Ya, orang kalau ada ilmu itu insya Allah kemana pun kita berangkat insya Allah tenang. Ya, tapi kalau kita kurang ilmu, masya Allah, itu sengsaranya luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi.